Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami mau memulai aktivitas dengan terlebih dahulu menghadap-Mu. Kami mau mengucapkan syukur atas hari baru yang Kau berikan. Dan kami juga mau membekali diri kami dengan firman-Mu, agar apa yang kami lakukan di seluruh aktivitas kami adalah seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami untuk memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Percaya akan kuasa Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami penyakit yang berhari-hari atau berbulan-bulan tidak kunjung sembuh? Biasanya banyak orang-orang yang sangat menderita karena sakit yang berkepanjangan ini akan mengatakan, "Saya tidak mampu lagi menahan rasa sakit ini. Lebih baik mati saja." Ini adalah fakta, bukan hanya cerita. Rasa sakit yang mereka rasakan ini mengakibatkan kurangnya pengharapan untuk hidup lagi. Dapatkah kita membayangkan apa yang akan kita lakukan? Atau katakan jika kita berada di situasi yang sama? Menahan rasa sakit yang berkepanjangan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Penyakit ini sangat serius, di mana setelah 12 tahun belum juga kunjung sembuh, sehingga membuatnya sangat menderita. Mungkin perempuan ini telah menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakitnya, namun tidak ada tabib yang sanggup menyembuhkan penyakitnya. Tetapi kita lihat perempuan ini tetap bertahan dan tetap ingin sembuh. Pada waktu itu Yesus mengunjungi banyak tempat untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang dan melakukan mujizat. Perempuan ini datang dan mencari penyembuhan di dalam Yesus. Jadi jelas di sini pelajaran yang patut kita renungkan dari rangkaian proses penyembuhan penyakit pendarahan yang diderita perempuan ini adalah yang pertama, yaitu semangat hidupnya. Perempuan ini tetap semangat mencari jalan penyembuhan. Ia pantang menyerah sampai memperoleh kesembuhan. Perjuangannya selama 12 tahun sebagai bukti bahwa dia memiliki semangat untuk hidup. Yang kedua adalah kekuatan imannya. Perempuan itu mempunyai kekuatan iman. Iman yang dimilikinya sangat luar biasa, yaitu iman percaya kepada kuasa Yesus. Ada pengakuan di dalam hatinya, sehingga ia percaya bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus, ia percaya pasti mendapatkan kesembuhan, dan itu terbukti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa hidup ini milik Tuhan. Ia sangat berkuasa. Sebagaimana semangat dan kekuatan iman yang ditunjukkan perempuan tadi, mestinya kita tetap semangat menghadapi setiap pergumulan hidup ini, baik itu penyakit, kekurangan kebutuhan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Sebenarnya, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 57 ayat 16. "Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengalami mujizat dalam kehidupan tidaklah gampang, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam ujian. Apakah kita benar-benar percaya atau tidak? Iman Abraham diuji ketika dia harus mempersembahkan anak tunggalnya
Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Abraham mentaati dan percaya akan firman Tuhan. Ia yakin bahwa Allah pasti menggenapi janjinya, yaitu akan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan benar bahwa Allah telah menyediakan domba untuk korban bakaran sebagai pengganti Ishak di saat tanpa keraguan Abraham telah siap menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran. Sungguh iman yang kuat dan luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Namun marilah kita sungguh-sungguh mengimani dan percaya akan kuasa Yesus. Ketika kita sedang diuji dengan berbagai pencobaan di dunia ini, maka janganlah kita putus harapan, tetapi bawalah dalam doa supaya kita mempunyai kekuatan untuk bertekun meyakini akan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yakobus pasal 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang barusan saja kami dengar dan renungkan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk percaya teguh kepada kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit kami dan mampu menjawab setiap persoalan dalam hidup kami. Ajar kami untuk mempunyai semangat, mempunyai pengharapan dengan penuh iman yang kuat dengan mengandalkan firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sertailah kami dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dan aktivitas kami hari ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.